Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan general reading untuk zodiak Capricorn Juni 2020 ya. Silahkan cek sun, moon, rising kamu, mungkin kamu punya sun atau moon, Venus, bahkan Jupiter di zodiak yang lain ya. Karena yang kamu tahu itu biasanya orang-orang itu cuman tahu sun sign ya, dari jam dan bulan lahir udah. Padahal enggak kayak gitu ya, enggak cukup ya. Oke, kamu bisa cari di Google ya untuk cari birth chart kamu. Dan untuk Capricorn ini energinya bisa terbalik. Oke, sorry kalau kamu dengar bunyi guntur ya. Udah, aku bacanya ini masih sore dan masih terang ya. Pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, percintaan, keuangan, karir, kehidupan kamu secara menyeluruh ya. Dan energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau energinya dari ketiga aspek tadi aku bilang gak ada resonansi sama sekali, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Take as simple as that ya, ambil simpelnya aja, udah kayak gitu. Gak perlu ribetin yang kalau hal yang memang bukan untuk kamu gitu. Kenapa kamu tanya kalau memang bukan untuk kamu gitu ya? Karena kembali lagi ini adalah general reading. Oke, Capricorn di Juni 2020. You are very close to achieving your goal, gibbous moon. Lalu ada nothing is yet set in stone, mutable moon. Hijau. Satu lagi ada step out of your comfort zone. Oke, banyak zodiak yang Oke, bentar ya. Oke, hujan akhirnya. Jadi kalau agak bising ya itu suara hujan. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, beberapa zodiak ada dapat kartu ini, yaitu step out of your comfort zone. So aku ngelihat bakal banyak zodiak yang memang mengalami suatu perubahan dalam hidupnya atau dipaksa untuk berubah ya. Sini ada nothing is yet set in stone, ada you are very close to achieving your goal. So aku ngelihat kamu saat ini banyak banget merenungi suatu hal ya, hal-hal yang terjadi di hidup kamu, seperti kamu nyadarin pola-pola kamu selama ini ya. Mungkin kamu adalah seseorang yang needy, butuh akan pasangan ya, nggak bisa sendiri, atau memang kamu yang terlalu independen dan akhirnya orang-orang sekitar kamu, orang terdekat kamu akhirnya kayak biarkan kamu sendiri dan kamu akhirnya single, dan banyak orang yang belum bisa mengimbangi kamu, dan banyak pernyataan di dalam diri kamu yang apa gue kayak gini, dan pertanyaan di dalam kepala kamu. Jadi kayak aku ngerasain malam ya ada badai dan ya kamu tahu ada hujan pas aku baca. So aku justru malah ini ngeliat ini seperti kesedihan ya, kayak kapan gue dapetin seseorang yang benar-benar menerima gue apa adanya, bukan dengan gue harus menjadi orang lain, menjadi yang mereka mau baru mereka sayang sama gue gitu ya. Itu yang aku dapat karena kamu ngerasa capek ya berkorban atau menjadi orang lain untuk agar orang sekitar kamu tuh mencintai kamu, menyayangi kamu, dan ternyata
Kamu nggak bisa terus selamanya seperti itu, dan akhirnya mereka tahu kamu yang sebenarnya gimana, walaupun yang rasanya kamu berubah, ya. That's you gitu. Karena memang nggak bisa, kita nggak bisa yang namanya berubah untuk jadi orang lain, nggak bisa. Melelahkan untuk menjalani peran menjadi orang lain, ya. Nothing will come of this situation. Artis, aktor itu berperan menjadi orang lain dibayar memang untuk mereka makan sehari-hari, dan kita yang harus menjalani itu tanpa ada istilahnya menjadi tempat kita untuk bertahan hidup, survivor, ya kita bakal stres sendiri akhirnya, ya. Nothing will come of this situation. So aku bisa bilang memang saat ini terasanya kayak nggak terjadi apa-apa, kok begini-begini aja hidup gua. Ya memang terkadang di masa-masa seperti ini justru menyelaraskan hidup kita dengan cara Tuhan itu buat semuanya steady, flat, kayak nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang surprise di hidup kamu, supaya untuk kamu merenungi apa yang udah terjadi di kehidupan sebelumnya, dan memang hal-hal yang besar udah terjadi tapi kamunya nggak mau belajar akan hal itu. So that's why di masa-masa ini Tuhan kayak ngasih lihat untuk saat ini, ya udah, renungi aja apa yang udah terjadi, karena banyak hal yang nggak kamu ambil pelajarannya, kayak gitu. Terus kita lihat tarotnya. Wow. Padam listriknya, ya. Ini setengah bacaannya, jadi ntar ya. Oke. Kita pakai cahaya emergency. Oke, kita lihat tarotnya. So, kenapa hujan-hujan kayak gini kok Mbak tetap baca? Mbak nggak istirahat atau cari waktu yang tenang atau apa? No, karena aku suka baca saat aku memang mau, dan kalau memang ada omen kayak gini, namanya omen atau situasi pertanda dari semesta, entah hujan, bunyi hujan, kucing aku teriak, atau apapun juga, itu sebenarnya omen pertanda dari semesta. Nah, kita nih sebagai manusia kadang ngeyel, nggak mau dengar akan suara itu. Dan gimana kalau kamu bisa untuk membaca lingkungan sekitar kamu, kalau kamunya nggak mencoba untuk melihat, ngejalani apa yang memang udah ada di saat itu, dimana memang ada sesuatu yang terjadi ya saat itu, ya udah harus terjadi gitu, ya. Dalam artian saat baca gini ternyata ada hujan, ada apa, ya udah lanjut aja selama masih bisa gitu, ya. Bentar ya. Oke, ada Page of Water atau Page of Cups. Ada King of Earth atau King of Pentacles. Ada Ten of Water, dan di bottom of the decknya tadi udah kelihatan ada Three of Air atau Three of Sword. So, di masa-masa steady, masa flat, di masa kayak nggak terjadi apa-apa ini, justru kamu makin ngerasakan sakitnya. Jadi misalnya kamu single gitu ya saat ini, kenapa saat masa single udah lama nggak berhubungan, nggak memiliki pasangan, kok sakitnya sekarang makin terasa, ya? Ya, kenapa? Pertanyaannya adalah karena memang kamu nggak ngambil pelajaran dari kesakitan yang lalu. So, kesakitan itu ngikut ke hidup kamu sekarang, dan semakin besar, makin besar, makin besar, dan akan menggerogoti kamu cepat atau lambat, dan akan nyadarin kamu. So, di masa inilah kamu diberi tahu agar kamu sadar kalau memang ada sesuatu di kehidupan sebelumnya atau di masa lalu kamu yang
belum kamu selesaikan. Bukan selesaikan dengan pasanganmu atau mantan kamu, tapi selesaikan dengan diri kamu sendiri. Ya, dimana kamu belum move on, walaupun kamu ngerasa move on, no, ini energi orang yang belum move on. Ya, move on adalah saat kita yang namanya menerima semua kondisi, keadaan, apa yang udah terjadi, kita ikhlas dan kita pasrah dan gak lagi yang namanya membawa kesakitan itu sana sini. Ya, itu memang gak nyaman, but itu yang harus benar-benar kita lakukan justru dalam masa moving on. Dan orang lain ngerasa, atau kebanyakan dari kita ngerasa moving on ya yaitu kita lupakan, gak berhubungan lagi, dan kita dengan orang yang baru. That's it. No, itu bukan. Ya, itu bukan moving on. Itu adalah lebih tepatnya untuk menutupi kesakitan kita sendiri dengan berhubungan dengan orang lain, dan ternyata ya hanya buat kesakitan lagi, dan justru kamu bisa buat pola yang baru dengan orang yang baru itu tadi, dan ya ujungnya bakal sakit lagi. So aku ngelihat kamu ingin banget yang namanya ada yang benar-benar sayang, cinta, seperti aku bilang tadi, nerima kamu ya. Dan aku bisa bilang untuk saat ini belum saatnya. Kenapa? Karena memang satu, kamunya belum ngambil pelajaran dari yang kemarin. Kedua, kamu belum berani keluar dari kesakitan kamu itu tadi. So terkadang kebahagiaan atau impian yang kita cita-citakan itu udah di depan mata. Ya, ingat nih, 10 of cups, 10 of water, udah di depan mata, tapi kamunya yang ngeblok dengan cara kamu membawa kesakitan kamu itu kemana-mana. Ya impian kamu ini gak akan bisa datang. Ada 4 of cups, wow, 9 of wands. Di dalamnya kamu terlihat kuat banget. Mungkin orang-orang bilang, oh hebat, dia itu kuat berpisah atau saat ini sendiri, dan saat ini mungkin belum ada pekerjaan yang pasti atau apa, dia kuat, dia bisa jalanin hidupnya, dan dia terkesannya hebat lah, bisa bangkit. Tapi di dalamnya sebenarnya kamu masih berjuang banget. Kamu sebenarnya nggak seperti apa yang kamu lihatkan di luar ya. Dan di luar kamu terlihat seseorang yang tahu apa yang kamu mau, kuat, keras, dan nggak mau diganggu. Jadi kalau ada yang macam-macam, so that's why kenapa aku bisa bilang orang lain juga yang ingin dekat dengan kamu juga masih terblok. Kenapa? Karena kamunya sendiri seperti ngasih peringatan, jangan dekat-dekat gua kalau mau nyakitin gua gitu, tapi kamu nggak sadar. 3 of Pentacles, dan ada love. Wow, so aku bisa bilang ada cinta, kasih sayang untuk kamu sebenarnya udah ada di depan mata. Tinggal kamunya ngelepasin si energi 3 of air ini tadi, nerima. Kalau memang pernah sakit, pernah kecewa, ya udah diterima gitu ya, dirasain, dan dibiarkan rasanya itu pergi saat kamu udah dealing dengan itu, dengan udah berurusan dengan itu ya. Dan di the bottom of the deck ada 5 of swords. So ya, jangan gegabah kalaupun ada orang yang ingin dekat dengan kamu ya, tapi kalau kamunya belum siap dan belum ngambil pelajaran dari ini semua, pola yang sama akan berulang. Di sini aku lihat pola yang samanya adalah kamu bakal sakit lagi ujung-ujungnya ya.
So apa yang harus kamu ambil adalah pelajaran dari apa yang udah terjadi kemarin. Oke, okay? So ya, kalau kamu ingin personal reading atau counseling, silahkan cari aku di Instagram, email, atau Twitter di bawah sini. Oke, okay? So I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaikku untuk kalian semua di luar sana. Stay home, stay healthy. Okay, bye.